Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Selanjutnya, teks prosedur adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang dijelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan utama dari penulisan teks prosedur ini adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara, ataupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Kalian pernah membaca buku resep masakan atau membaca tutorial untuk membuat kerajinan tangan? Jika pernah, berarti kalian sudah membaca salah satu bentuk atau contoh teks prosedur. Dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, ketika kita akan memasak masakan dengan menu baru, sebelum memasak kita membaca resep masakannya, atau ketika kita ingin menyalakan komputer, kita membaca tutorial bagaimana cara menyalakan komputer. Nah, itulah fungsi dari teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Seperti halnya dengan teks yang lain, teks prosedur juga memiliki beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Perhatikan contoh yang berada di sebelah kanan. Contoh yang pertama, tambahkan gula kemudian aduklah sampai rata. Yang kedua, bilas dengan air hangat sampai bersih. Yang ketiga, aduklah adonan kue hingga kalis. Ketiga kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perintah yang biasanya terdapat di dalam teks prosedur. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Pada umumnya, kata yang digunakan dalam membuat teks prosedur ini adalah kata kerja aktif yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya, atau dengan kata lain subjeknya yang menjadi pelaku. Misalnya, membungkus, menyiram, mengaduk, menggunting, dan sebagainya. Contoh kalimatnya misalkan, Ani membungkus kado. Ani sebagai subjek, membungkus sebagai tindakan, kado sebagai objek. Jadi, subjeknya memberi tindakan kepada objek. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa kata kerja aktif ditandai dengan imbuhan me atau imbuhan ber. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan. Teks prosedur menggunakan kata keterangan dengan tujuan untuk menyatakan rinci tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsi dari kata keterangan
dalam teks prosedur ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap kata lain. Perhatikan contoh yang berada di sebelah kanan. Contoh yang pertama, gunakan krim ini hanya pada malam hari sebelum tidur. Contoh yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Ciri yang keempat yaitu terdapat kalimat larangan atau saran. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat larangan atau memberikan saran kepada pendengar atau pembaca. Misalnya, jangan menaruh garam terlalu banyak. Yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan air panas. Ciri yang kelima yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung digunakan di dalam teks prosedur untuk mengurutkan langkah atau kegiatan yang kronologis. Berikut beberapa contohnya. Selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Ciri yang keenam yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Perhatikan contoh teks prosedur yang ada pada layar yang berjudul Cara Menyalakan atau Menghidupkan Komputer. Kegiatan yang ada pada teks prosedur tersebut disusun secara berurutan. Materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam menulis teks prosedur harus terdapat tujuan yang berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks prosedur itu. Dengan adanya tujuan, maka akan membantu si penulis untuk bisa menyampaikan langkah-langkah kepada pembaca dengan rapi dan terstruktur. Setelah tujuan, maka yang selanjutnya adalah bagian material atau bahan-bahan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang bahan, alat, maupun material lainnya yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkahnya. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini, penulis akan mulai menuliskan atau menjelaskan secara runtut langkah yang diperlukan dalam membuat sesuatu agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada tahap ini, semua langkah harus dituliskan secara lengkap dan urut, tidak boleh secara acak. Selanjutnya yaitu penutup atau penegasan ulang. Ini adalah struktur yang terakhir. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur yang bisa diselesaikan dengan 3 atau 2 langkah saja. Contoh pada jenis teks prosedur ini adalah cara menghidupkan atau mematikan televisi. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol.
teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Jadi, pada teks prosedur protokol terdapat pengecualian, yaitu langkah-langkahnya bisa ditulis secara tidak berurutan atau bisa dibolak-balik. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan, seperti kata seharusnya, hendaknya, sepantasnya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kata kerja imperatif misalnya kata pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini sudah kita bahas juga loh. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tanda kata kerja aktif yaitu menggunakan imbuhan mem seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Selanjutnya, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kemudian, menggunakan konjungsi penjumlahan atau penambahan seperti kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan deskripsi alat atau petunjuk penggunaan alat seperti benda dan alat yang dipakai, ukuran, jumlah, dan warna.